kita semua. Lagi Bapak Ibu untuk dalam rangka pemilihan 32C dari Kombel Pesut Mahakam yang diinisiasi oleh MGMP Matematika SMA Kukar. Yang kami hormati Ketua Kombel Pesut Mahakam Bapak Ardono, yang kami hormati Ketua MGMP SMA Matematika Kukar Bapak Heri Prasetyo, dan yang kami hormati pembicara hari ini atau pemapar materi yaitu Bapak Muhammad Taufik, SPD MPD, dan Ibu Jumiati, SPD MPD. Untuk acara hari ini ada dua materi, yaitu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Taufik, SPD MPD, dan pembelajaran coding dengan Minecraft Education yang akan disampaikan oleh Ibu Jumiati, SPD MPD. Jadi nanti masalah ini sesi tanya jawabnya Bapak Ibu. Setelah dua materi disampaikan, maka akan dibuka sesi tanya jawabnya. Yang kami hormati lagi Bapak Ibu guru hebat peserta dari pelatihan ini, yaitu Bapak Ibu guru hebat dari Kaltim maupun di luar Kaltim, yang kami banggakan dan kami hormati. Terima kasih atas partisipasinya untuk malam ini, untuk malam yang kedua dan yang terakhir. Nggak banyak, kita akan ke yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Taufik, yaitu artifisial akan disampaikan mungkin kurang lebih 45 menit. Siap Bu, siap. Nanti diingatkan berarti tinggal 5 menit ya, Iya. Bu. Oke, siap. 45 menit kira-kira Pak ya. Jadi Ya, Ibu siap. nanti 45 menit. Jadi tanya jawabnya 30 menit. Oke. Iya. Mungkin bisa langsung ya Pak? Ya, boleh. Nah, silakan Bapak, waktu dan ini kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Kristina dari SMA Negeri 1 Muarakaman. Satu sekolah dengan Bapak Heri Prasetyo dari SMA Muarakaman juga. Ketua MGMP kita Bapak Ibu Matematika SMA Kukar. Yang kami hormati juga pada Bapak Hardono, Ketua Kombel Pesut Mahakam. Dan rekan trainer saya ini Bapak Ibu yaitu Ibu Jumat SPD MPD. Baik, kita langsung nanti kita sambil main ice breakingnya ya Bapak Ibu. Saya langsung ke sini. Oke, baik, melanjutkan daripada materi kemarin ya Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia Raya, dosen Nusantara. Nah, jadi yang lagi viral, viral, kita pakai viral ya. Oke, jadi yang lagi naik ya, naik daun atau lagi naik ke permukaan adalah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial selain daripada pembelajaran mendalam yang malam sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu hari ini sangat bersyukur sekali Bapak Ibu karena pematerinya adalah the couple goals ya Bapak Ibu, pasangan MI expert. Apa itu MI expert? Yaitu Microsoft Innovative Educator Expert ya. Jadi kami ini adalah trainer Microsoft dari 2022 dan sampai 2025 ya Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan ini foto terbaru ya Bapak Ibu. Dari kebetulan sempat berfoto di SMA 1 Sangat-Sangat ya, karena tadi baru saya mengisi dan baru pulang ya Bapak Ibu, kami jadi sekitar jam 6 baru sampai ya. Ini nanti narasumber kedua ya Bapak Ibu Jumiati. Jadi kami ini adalah pasangan suami istri ya Bapak Ibu. Di kelas poin juga, ini expert juga iya, narasumber berbagai praktik iya, fasilitator pembelajaran guru iya, kami juga bersama-sama. Khusus super trainer juga baru nih yang 2025. Nah, kalau untuk fasilitator pembelajaran coding dan KA ini saya Bapak Ibu ya, saya sendiri kebetulan yang terpilih.
Nah, ibunya tidak ikut, tapi Ibu Dimiati ini punya kelebihan lain, yaitu adalah instruktur ya Bapak, instruktur pembelajaran matematika di tahun 2016 sampai di 2018. Nah, lanjut ice breaking dulu ya Bapak Ibu, silahkan nanti join di quizzes ya Bapak Ibu. Nah, ternyata sekarang quizzes itu ada quizzes AI ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat gampang sekali buat soalnya. Kita langsung mainkan, quiz langsung. Kita bikin mode mode tim aja ya Bapak Ibu, mode kelompok. Jumlah timnya kita bikin 3. Sudah aktif, jawaban tidak aktif. Oke, yang sudah, kita mulai. Silakan Bapak Ibu join myquizfit.com 488214 ya Bapak Ibu. Saya copy link dulu. Di mana kita bagikan di obrolan. Oke, ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah sudah masuk. Ada Bu Aida, Bu Kristina, Pak Setiawan. Silakan Bapak Ibu yang join di meeting room ini. Jadi soalnya nanti ada 10 ya Bapak Ibu. Sebagai pengetahuan dasar ya. Mau join Bapak Ibu silakan di 488214 ya. Ini kamera saya aman aja. Oke, lanjut Bapak Ibu. Baru 6 orang boleh join ya. Pak Ada juga Erik, di grup Pak WA, Adi. Pak. Oh ya, Di terima grup kasih WA Bu. Kombel. Ya, Ya. ini. Pak Bijar, Pak Takwa, Ibu Juliana, Pak Setiawan, Wiwi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, dalam kalau kita sudah membuat kelompok di dalam kelas ini, Bapak Ibu bisa kita pindah-pindahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan saya ingin memindahkan misalkan ini Ibu Skamti ini sebenarnya berada di sini ya. Jadi kita tukar gitu Bapak Ibu. Kita tinggal drag and drop aja Bapak Ibu pindah sini, maka dia termasuk di kelompok sini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya kelompoknya, nanti eh, biarkan muridnya dulu masuk semua Bapak Ibu, itu tinggal kita pindahkan, tinggal tarik drop, drag and drop aja Bapak Ibu. Nah, pastikan semua murid Bapak Ibu sudah join di ini ya, sudah join sebelum dimulai, karena kalau mode tim ini Bapak Ibu ketika kita sudah mulai maka itu dia tidak bisa join lagi. Oke, kayaknya sudah banyak ya Bapak Ibu. Kita start ya Bapak Ibu. Waktunya 10 menit ya, jadi sudah ditutup. Oke, sudah oke. Nah, kalau Bapak Ibu main mengacak lagi, ini timnya bisa juga seperti ini kita acak. Misalkan, oh ternyata kalau kita cek dari sini, banyak nih yang misalkan ya yang sudah menengah ke atas kemampuannya, ya, supaya agak rapi, yang kita cek misalkan kita shuffle teams ya, gitu. Oke, seperti itu ya. Ini kurang satu, jadi saya pindahkan, oh ada sini. Ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu, silakan langsung menjawab pertanyaannya.
Ini posisi imbang ya Bapak Ibu, di 11 pemain semua ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang tidak ada yang kurang, rata ya Bapak Ibu. Oke, masih berkejaran ya Bapak Ibu di antara Desafir dengan Sor Penguin ya Bapak Ibu. Ayo jangan mau kalah, kelompoknya Tini Wells ya. Ini masih ada waktu sekitar kurang lebih 6 menit ya Bapak Ibu. Oke, 3 menit lagi ya Bapak Ibu. Karena ini tidak ada pergerakan. Oh, masih ada ya. Oke, 1 menit lagi. Kayaknya yang kelompok satu yang Sawari Pinggir sudah selesai ya, sudah menyelesaikan. Oke, tidak ada lagi perubahan. Oke, kita stop akhiri ya Bapak Ibu. Nah, ini pemenangnya ya Bapak Ibu. Juara satunya Sor Penguin dengan total skornya 76.000 ya. Yang kurang kuat jaringan jadi tidak ditemukan. Oke, kita lanjut lagi kembali ke poinnya ya Bapak Ibu. Nah, sebelum memasuki pembelajaran coding ya,
Dan kecerdasan artifisial kita perlu buka dulu referensinya dari naskah akademik Mendasmen tentang pembelajaran coding dan KA. Jadi kalau Bapak Ibu biasa kenal disebutkan AI, artificial intelligence, Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia kita dengan artifisial ya. Pada penjelasan menengah di Februari 2025. Nah, coding dan berpikir komputasional. Apa itu coding dan berpikir komputasional? Coding itu merupakan tindakan dalam menerjemahkan keinginan manusia ke dalam format yang dimengerti komputer atau melalui bahasa pemrograman. Bapak Ibu, kalau kita berbicara coding itu adalah sebuah tindakan. Jadi tindakan kita manusianya itu yang masukkan ke dalam format yang dimengerti oleh komputer. Nah, kemudian berpikir komputasional dan coding ini adalah sebagai keterampilan yang penting bagi anak dan menekankan pentingnya komputer sebagai alat yang sangat membantu untuk membuat yang abstrak menjadi konkret. Ya, ini Bapak Ibu, berpikir komputasional dan coding ini adalah sebagai keterampilan saat ini ya, yang itu menjadi keterampilan abad 21 atau seterusnya, yang mengubah abstrak menjadi konkret. Nah, kemudian sebelum lanjut kepada coding, sebenarnya Bapak Ibu perlu ditanamkan kepada murid-murid kita itu adalah berpikir komputasional ya Bapak Ibu. Berpikir komputasional ya, Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting sekali ya. Nah, mengapa hal itu? Karena untuk menyelesaikan masalah sistematis dan efisien dengan melakukan proses yang memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil, kemudian pengenalan pola, abstraksi, serta algoritma yang membantu peserta didik memahami dan menangani tantangan digital ini. Dalam berpikir komputasional itu, Bapak Ibu, ada 4 proses. Yang pertama adalah dekomposisi, kemudian pengenalan pola, ada abstraksi, kemudian serta algoritma. Nanti kita akan bahas satu-satu, bahkan saya contohkan ya Bapak Ibu, guru hebat. Jadi codingnya jenjang SD itu seperti apa dan seterusnya nanti kita akan. Kemudian kita bahas lagi sedikit berkaitan dengan KA ya, atau AI, kecerdasan artifisial, dengan sumber yang sama ya Bapak Ibu. KA itu dipahami sebagai bidang studi yang mempelajari sintesis dan analisis dari agen komputasional. Jadi Bapak Ibu, intinya kalau KA itu ada agen di dalamnya yang bertindak secara cerdas, itu namanya KA ya. Nah, kemudian dalam konteks pendidikan, KA diposisikan sebagai sistem atau teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dan dalam proses pembelajaran KA juga atau kecerdasan artifisial dapat digunakan untuk personalisasi sesuai kebutuhan peserta didik belajar. Jadi Bapak Ibu saat ini ya sangat diperlukan keterampilan Bapak Ibu dalam menguasai KA ya. Bukan berarti menguasai dengan secara mahir ya Bapak Ibu, tapi bisa menggunakan kecerdasan artifisial itu sesuai dengan meningkatkan kualitas proses pembelajarannya. Dan untuk peserta didik bisa dipersonalisasikannya sesuai personnya ya. Bapak Ibu bisa saling diskusi di KA ya kan gitu Bapak Ibu, gimana sih kalau ada ketemu peserta didik yang seperti ini, yang seperti kemarin ditanyakan oleh Pak Sapmen dari Aceh kemarin, Pak Sidik, misalkan ketemu ada peserta didik yang mau hambatan belajarnya, nah maka perlu di ini ya, perlu bisa dicek di situ. Kemudian pembelajaran coding dengan KA ya, itu ada beberapa ragam dalam penerapannya. Yang pertama adalah terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang telah ada. Jadi Bapak Ibu di sini kalau dalam saya kemarin training of trainernya, fasilitator coding dan KA itu bukan hanya diintegrasikan ke dalam pembelajaran informatika atau TIK, tapi mata pelajaran apapun itu bisa diintegrasikan. Nah, bagaimana cara integrasinya nanti saya disampaikan saat ini. Kemudian mata pelajaran pilihan Bapak Ibu, jadi ketika sarana prasarana, kemudian guru informatika atau guru komputernya itu siap sedia dan dianggap
punya kompetensi ya Bapak Ibu, nah itu bisa mengambil mata pelajaran pilihan sebagai di sekolah tersebut ya Bapak Ibu. Dan mata pelajaran pilihan juga Bapak Ibu tidak mesti harus diterapkan di semua kelas. Misalkan kelas 10-nya ada 4 kelas, nah, ada 3 kelas, ya nggak mesti di semuanya diajarkan Bapak Ibu. Tapi kalau mau di semuanya diajarkan juga nggak apa-apa ya. Nah, misalkan kan sekolah saya ini belum siap nih, topik gimana ya. Nah, udah berarti kalau belum siap ya tidak usah, tidak perlu dipaksakan untuk penerapannya ya Bapak Ibu gitu. Nah, di sini mata pelajaran pilihan, bukan seperti mata pelajaran informatika yang itu adalah uh, pembelajaran yang memang harus dilaksanakan atau bahasa kerennya itu eksklusif ya Bapak Ibu. Jadi semua harus mendapatkan mata pelajaran tersebut. Kemudian kalau sudah mungkin sudah yang biasa dilakukan, kemudian murid sudah sangat semangat gitu ya Bapak Ibu, ya bisa bentuk pelajaran dan ekskul. Ya tentunya kalau ekskul kan di luar jam pelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian didahului dengan tes penempatan atau assessment test gitu. Nah, kemudian tahapan kemampuan, nah ini Bapak Ibu, jadi bagi guru SD ya Bapak Ibu jangan langsung merasa wah coding itu luar biasa sangat sulit ya. Tapi nah ini ya kita kemampuannya Bapak Ibu. Jadi untuk SD ini adalah jenjang kelas 5, kelas 6 di fase C ya Bapak Ibu. Menghasilkan solusi untuk masalah sehari-hari secara terstruktur menggunakan alat bantu seperti balok susun atau kepingan gambar. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan mes atau balok-balok bersusun atau puzzle, Bapak Ibu yang biasa kenal puzzle, nah itu sebenarnya sudah mengarah ke coding ya Bapak Ibu. Kemudian menyusun langkah estimasi teknologis dengan kosakata terbatas atau simbol dari pengalaman perintah sederhana algoritma dasar. Misalkan gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mempunyai panah gitu, aplikasi panah gitu ya Bapak Ibu yang panah-panah, itu bisa diterapkan. Misalkan ada arah panah ke kantor gitu, ada arah panah ke kelas, atau di kelas itu ada kalau buang sampah ada panahnya ke bawah, itu ada bak sampah misalnya. Nah itu adalah salah satu sebagai langkah awal dalam proses coding juga ya Bapak Ibu di jenjang SD. Kemudian instruksi bersyarat sederhana, baris berbaris, menggunakan program berbasis blok, misalkan ini kalau sudah menggunakan komputer ya Bapak Ibu, dengan logika percabangan dan pengulangan. Ya kalau Bapak Ibu instruksikan murid baris berbaris itu sudah baris berbaris gitu ya, berbanjar, berjawa, berbugis atau lainnya ya. Itu tadi sudah sudah mulai pemahaman codingnya sudah didapat ya. Nah kemudian kalau SMP Bapak Ibu ini sudah mulai merancang program sistem manajemen sederhana ya, kemudian menulis program aplikasi sederhana berbasis simbol ya Bapak Ibu, kemudian merancang produk digital sederhana. Kalau yang SMA ya lebih kompleks lagi ya, dengan tambahan fungsi dan modul atau bahasa karena ini sudah masuk di dalam proses pemrograman codingnya ya. Kemudian membuat program berbasis teks, membuat produk digital yang lebih kompleks ya. Itu sudah berkaitan coding. Lanjut. Pada kecerdasan artifisial KA-nya di sini Bapak Ibu untuk jenjang SD memahami dampak kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kita perlu kenalkan saat ini. KA itu sudah begitu hebat, sangat hebatnya, bahkan mungkin ke depannya semakin hebat. Nah, apa sih dampaknya? Misalkan terjadi pengurangan tenaga kerja disebabkan dengan digantikan oleh KA itu sendiri. Nah, itu juga merupakan kita perlu sampaikan. Jadi seharusnya KA yang ada ini bisa membantu manusia untuk lebih efektif dan efisien. Nah, terus itu. Kemudian harus perlu ada adab, etika keadapan ya Bapak Ibu. Jadi di sini dalam etika keadapan itu bahwa kita tanamkan kepada murid kita bahwa kecerdasan artifisial itu tidak 100% benar. Nah, jadi walaupun ada jawaban yang disampaikan oleh sesbid, perlu dicek kembali kebenarannya. Apakah itu sesuai, misalkan kalau Bapak Ibu buat soal gitu ya,
Dicek kembali jawabannya apakah itu memang 100% benar dari jawaban tersebut, ya kan gitu. Kemudian disampaikan juga kepada murid-murid kita ya, walaupun ini tahap SD ya, mungkin karena nanti jenjang SMA ini belum memahami hal ini, ya perlu disampaikan juga perlindungan data pribadi. Jadi dalam menuliskan di KA itu kita tidak memasukkan data-data pribadi seperti nomor KTP, gitu ya. Kemudian nomor rekening, password ATM misalkan gitu, Bapak Ibu. Nah itu juga. Kemudian kecerdasan artifisial harus digunakan untuk kebaikan. Nah jadi Bapak Ibu dengan adanya KA ini harusnya digunakan untuk kebaikan, kan malah sebaliknya. Dan membedakan teknologi cerdasan artifisial dan non cerdasan artifisial ya Bapak Ibu. Kemudian proses dasar input, proses output. Nah ini. Kemudian juga di jenjang SMP lanjutannya, kemudian lebih diperinci lagi adanya bias Bapak Ibu dalam kecerdasan artifisial Bapak Ibu, jadi bisa jadi jawabannya itu tidak tepat ya, atau malah meragukan, itu namanya bias. Kemudian ketergantungan yang berlebihan ini misalkan Bapak Ibu murid saat ini tidak bisa berpikir malah karena dengan adanya KA. Gitu. Misalkan mau tahu jawaban matematika ya udah tinggal ketik KA gitu. Jadi tidak lagi mengalihkan berpikirnya. Ya, seharusnya KA-nya itu membantu misalkan nggak tahu rumusnya, nah bisa tanya KA rumusnya apa sih dari ini misalkan begitu. Kemudian dia mengerjakannya ya sampai seperti kita ngerjakan pola pikirnya, nah, tapi jangan sampai seperti itu. Kemudian halusinasi. Nah, misalkan halusinasi ini Bapak Ibu ketika murid-murid kita atau peserta didik kita itu memahami bahwa KA itu bisa menjadi sebagai teman curhat. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan kamu di mana, lagi ngapain, nah, seterusnya misal gitu. Dijawab dengan KA ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ternyata misalkan KA-nya sudah ogah, misalkan KA-nya males sudah balas-balasi, dan ini akan terjadi wah ternyata Kak Anda tidak berteman lagi dengan saya. Nah, itu misalnya gitu. Jadi akan bermasalah yang membahayakan juga kalau dianggap sebagai teman ngobrol ya, memberikan jawaban sehingga ketika jawabannya sudah sesuai bisa jadi patah hati ya Bapak Ibu. Kemudian hak cipta. Nah dengan KA juga ini ada persoalan di hak cipta. Misalnya kita kan membuat gambar menggunakan perintah ya, di dalam sehingga hasilnya gambar ya, gambarnya hasilnya bagus. Nah itu siapa yang menjadi hak ciptanya, apakah yang punya KA ataupun yang menggunakan prompt, maka hak ciptanya itu tidak pada siapa-siapa ya Bapak Ibu. Sekarang ini kan banyak sekali misalkan orang menulis lagu gitu ya, sekarang sudah ada KA tuh untuk menulis lagu gitu. Nah, gitu. Kemudian memahami hubungan data transfer dengan penggunaan reachable machine. Nah, ini sedang menggunakan perangkat ya Bapak Ibu di SD SMP, KA-nya sedang menggunakan salah satunya adalah reachable machine. Kemudian di jenjang SMA SMK ini jelas lebih meningkat adanya prompt engineering, ya, jadi harus menggunakan perhitungan yang tepat, kemudian memahami persoalan dengan KA dalam teknologi spesial, terus kemudian membangun model kecerdasan artifisial sederhana, biasanya itu chatbot, Bapak Ibu kalau sekarang kan KA misalnya ChatGPT ataupun Copilot itu kalau kita tanya pasti jawabannya panjang. Nah kalau kita dulu masih kenal Bapak Ibu, kita tanya jawabannya sederhana, itu namanya chatbot ya. Dan kemudian nanti membangun aplikasi itu juga menggunakan library. Ini bagi yang sudah memahami hal itu ya Bapak Ibu, terutama yang guru pakar informatika nih Bapak Ibu. Nah, kemudian tahapan pembelajarannya, kalau informatika ini sudah di atas sudah dilakukan Bapak Ibu ya. Kemudian di coding KA, nah itu di SD itu berpikir komputasional, literasi, dan etika. Kemudian di jenjang SMP, lanjutannya literasi digitalnya ditingkatkan, terus ditambahkan dengan muatan kecerdasan latihan KA-nya. Nah, untuk jenjang SMA, SMK ini maka akan bertambah menjadi dua lagi, yaitu algoritma pemrograman dan analisis data. Nah, itu yang tidak dimuat dalam jenjang SD dan SMP ya. Terus prinsip KA yang bertanggung jawab atau prinsip AI ya.
Jalan psikisnya bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu saat ini harus ada perlu yang kita amankan, misalkan ini ya privasi, data-data privasi kita. Kemudian harapannya KA itu bisa menjangkau seluruhnya ya, seluruh manusia saat ini. Perlu dicek juga akuntabilitasnya ya Bapak Ibu. Apakah benar-benar itu beritanya sesuai gitu ya. Kemudian adanya transparansi, cara penggunaan KA itu harus dengan maksudnya seperti ini ya Bapak Ibu, terus harus keadilan, kemudian bisa diandalkan dan keamanan. Ini kalau kita mau membangun KA ke depannya tuh harus menggunakan ini. Tapi dalam hal seperti Microsoft, misalkan Bapak Ibu ini sudah melakukan hal seperti ini. Nah ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, contoh penerapan coding dan KA di SD ya. Nah, yang pertama, nah jadi Bapak Ibu sebelum menuju coding itu ada 4 ini proses, yaitu namanya berpikir komputasional. Nah, namanya kemudian decomposition atau dekomposisi. Seperti bayangkan jika ingin mengikuti lomba kebersihan, apa saja harus dipersiapkan. Nah, jadi Bapak Ibu ketika di jenjang SD, misalkan sekolah ingin mengadakan lomba kebersihan kelas gitu ya. Nah, itu kita sampaikan ke murid kita ya, terutamanya di kelas 5, kelas 6 gitu. Itu bukan dari Bapak Ibu yang menyampaikan kalau ini kita mau ikut lomba kebersihan kelas. Berarti kita membersihkannya ini lantai, plafon, terus dan lain sebagainya. Bukan itu, tapi mereka yang berpikir apa sih yang mereka lakukan saat ada lomba kebersihan kelas. Nah, tentu ada usulan dari mereka membersihkan lantai, kemudian membersihkan jendela dan lain sebagainya. Nah, itu berarti mereka sudah mulai nih mendekomposisi, artinya mulai memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil-kecil tadi. Karena untuk menuju lomba kebersihan kelas atau tantangan lomba kebersihan kelas, mereka mempersiapkan dari hal yang terkecil dulu ya kan, sisa gitu seperti itu. Kemudian pengenalan pola atau kita kenal dengan pattern recognition ya Bapak Ibu. Nah itu di jenjang SD Bapak Ibu 2468 berarti angka berapa sih nih Bapak Ibu? Nah, ini biasanya orang matematika nih. Bu Christine, angka berapa Bu? 10, Pak. Ya, bagus Bapak Ibu, mantap luar biasa. Jadi 10 ya. Nah, 2468 berarti sekarang kan kebetulan polanya ya, kelipatan 2 ya. Atau penjumlahan 2 ya, seperti itu. Kemudian pola bentuk segitiga, ya, segitiga persegi atau persegi panjang, segitiga persegi panjang, maka otomatis di sini adalah bentuk apa Bapak Ibu di sini? Segitiga, Pak. Ya, segitiga, ya betul sekali, bagus Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu yang mungkin mengikuti tes CPNS dulu biasanya ada ini ya Bapak Ibu, kalau kita tes bakat skolastik ya Bapak Ibu, itu biasanya Iya, benar, itu Pak. ada ya benar, ada segitiga, ada lingkaran, bahkan semakin yang pertama mudah, mungkin semakin ke depannya polanya itu semakin banyak ragamnya. Nah, itu kita perhatikan. Nah, kemudian pola dalam aktivitas sehari-hari jadwal sekolah. Nah, itu Bapak Ibu tentu yang di kelas 5 dan kelas 6 mungkin bisa dilihat tuh polanya itu seperti apa. Terus kalau mereka biasa main game, Bapak Ibu mungkin perlu ditanyakan langkah kamu dalam bermain game itu seperti apa, apa yang dimulai pertama kali kamu buka permainan game tersebut. Kan polanya pasti sama, ketika besok lagi dia mau main game, pasti apa yang dia lakukan pertama kali gitu. Nah, itu berarti termasuk pengenalan pola. Kemudian abstraction atau abstraksi ini contohnya adalah, nah biasanya nih kalau anak-anak SD termasuk anak saya di rumah saja biasanya sukanya main tebak kata ya. Aku adalah tempat orang membeli makanan, ada meja kursi tapi bukan di rumah. Nah, siapakah aku atau aku di mana? Nah, itu jawabannya dari restoran. Biasanya kan gitu kalau anak-anak jenjang SD itu ya sukanya gitu ya. Aku adalah hewan yang misalkan hewan yang berbelang dan aku termasuk hewan binatang buas.
siapakah aku? Nah, gitu ya. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Harimau misalkan gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian aku adalah alat menulis, biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Aku adalah pensil. Atau Bapak Ibu bisa dibalik, misalkan coba murid-murid atau peserta didik kita coba deskripsikan tentang pensil. Nah, misalkan begitu. Nah, dia nanti akan, oh pensil itu seperti ini, gunanya untuk menulis, dan nah itu kita bisa balik seperti itu. Nah, itu adalah abstraksi atau abstraction. Kemudian algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Nah, ini adalah seperti langkah-langkah membuat sesuatu tetapi dalam urutannya acak. Misalkan membuat roti, membuat origami, dan atau menggambar rumah. Misalkan Bapak Ibu sudah punya urutan tapi jangan dikasih nomor ya Bapak Ibu. Misalnya sudah tahu 1 sampai 6 tapi jangan dikasih nomor. Nah, mereka itu bisa susun dari urutannya acak tadi. Oh, yang pertama tuh misalkan kalau misalkan mau pakai diskusi kelompok juga bisa ya. Eh, kita acak, kita kasih acakan. Nah, mereka menyusun itu langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa, langkah ketiganya apa, seterusnya sampai selesai. Berarti itu sudah mengarah berpikir coding pada proses berpikir algoritmik ya, berpikir sistematis ya Bapak Ibu, seperti itu. Itu adalah contohnya. Yang kemudian di AI, artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, seperti bermain tebak gambar dengan memberikan beberapa gambar yang berhubungan dengan penggunaan spesial sederhana seperti misalnya YouTube. Jadi kalau mereka sudah biasa di rumahnya dikenakan gambar YouTube, itu apa sih simbol YouTube-nya gitu, ataupun simbol ChatGPT itu apa, Copilot itu apa, atau Meta AI itu apa, dan sebagainya. Itu adalah salah satu mengenalkan KA pada dunia SD. Oke, lanjut. Nah, contoh dalam coding dan KA di SMP ya. Nah, misalkan proses decomposition-nya atau decomposition seperti mengidentifikasi data yang diperlukan pada perjalanan menggunakan Google Maps dimasukkan kepada Microsoft Excel. Jadi Bapak Ibu, nah, di sini sudah mulai menggunakan sebuah perangkat ya Bapak Ibu, yaitu Microsoft Excel ya. Nah, misalkan sekarang mendekomposi, jadi perjalanan misalkan saya misalkan dari Samboja ke Tenggarong menggunakan Google Map ya. Itu berapa jaraknya saya dari ke Tenggarong. Terus saya menggunakan dengan jalan yang berbeda. Nah, itu juga berapa ya. Berapa waktunya, berapa jaraknya. Nah, seterusnya. Itu dimasukkan dulu, mengidentifikasi data dulu ya semuanya. Tanpa melihat. Nah, ketika sudah masuk semua datanya, Bapak Ibu, kemudian adalah factor recognition, pengenal polanya, misalkan mengklasifikasi atau mengelompokkan data berdasarkan beberapa kategori perjalanan. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah mulai dikelompokkan nih, nah, ya gitu kan, mana waktu dimasukkan di tabel waktu, mana yang masuk jarak, masuk tempatnya jarak, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian Di sini. abstraction atau abstraksi dapat dilakukan perhitungan statistik dasar seperti waktu tempuh rata-rata per kilometer, kemudian kecepatan rata-rata berdasarkan kategori jalan, kemudian distribusi waktu tempuh pada Microsoft Excel. Lebih biasa kalau Hubble pesan mahakam terutama yang berisi guru-guru matematika ya. Ini sudah biasa, atau guru fisika ini sudah biasa nih menghitungnya. Tapi kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya Bapak Ibu. Kemudian algoritma thinkingnya, algoritma seperti belajar pemecahan masalah logistik dalam menghitung waktu tempuh berkendara pada Microsoft Excel Bapak Ibu. Jadi apa sih masalah logistiknya? Ya tadi itu misalnya ketika dalam perjalanan, misalkan saya menuju ke Tenggarong, dari Samboja menuju Tenggarong, ternyata saya memerlukan logistik lainnya dalam proses berkendara serius. Misalkan saya singgah warung, minum kopi gitu. Kalau masalah logistik ya, nah, itu berarti apa tuh? Kenapa? Mau makan apa? Jadi kemudian
Kemudian saya misalnya singgah lagi untuk membelikan bekal, nah itu termasuk masalah logistiknya. Jadi ada sebuah permasalahan-permasalahan ataupun tantangan-tantangan, nah itu sudah mulai di situ kita belajar memecahkan masalahnya, berpikir seperti apa yang harus kita lakukan. Kemudian AI-nya, KA-nya, Bapak Ibu seperti aktivitas peran pemandu wisata, bagaimana chatbot bekerja, maka bisa dibuat kegiatan dengan peran 2 orang sebagai chatbot dan manusia ini. Misalkan kalau kita menggunakan tanpa perangkat, ya, pembelajaran tanpa perangkat atau kita kenal dengan unbudget learning, ya, pembelajaran tanpa perangkat. Jadi menggunakan 2 orang, jadi ada ketiga nantinya. Ini kalau istilah kerennya bermain peran, ya, role play, ya. Satu sebagai chatbot, satu sebagai manusia. Nah, ketika apa bedanya chatbot dan manusia? Nah, kalau chatbot itu jawabannya singkat-singkat ya Bapak Ibu. Kalau manusia itu bisa lebih panjang. Nah, kemudian coding dan KA di jenjang SMA SMK ini yang sederhana ya Bapak Ibu. Dekomposisinya atau dekomposisinya itu seperti menghadapi masalah lingkungan yang sering terjadi di sekolah, seperti sampah plastik berlebihan, penggunaan listrik yang boros, atau dari cemburu dengan membuat peta konsep. Jadi misalkan di sekolahan ini, oh ternyata ada sampah yang berserakan, sampah plastik berlebihan. Nah, masalah yang besar tadi itu coba diurai dulu menjadi masalah yang kecil. Apa yang dimulai dari mana tuh dari masalah tadi? Nah, kita dibuatkan semacam peta konsepnya supaya lebih jelas, ya kan? Oh, ternyata misalkan gimana kalau peserta didiknya teman-temannya membawa botol minuman plastik atau tumbler dari rumah sehingga untuk membeli jajan minuman tidak menggunakan sampah plastik sehingga dimasukkan ke dalam tumbler atau tempat minuman. Begitu juga makanannya membawa rantangan atau tempat makan gitu ya, tempat makan yang sehingga kalau beli makanannya masuk ke tempat makan. Terus kemudian pengenalan polanya, pattern recognition-nya ini sudah pengenalan wajah, pemakaian sandi di HP Bapak Ibu, atau bahkan Bapak Ibu yang nggak pakai sandi, misalkan buka HP-nya itu menggunakan pola, ya kan, misalnya ada banyak titiknya itu ada berapa 9 atau ada berapa yang itu di 9 ya, misalkan huruf Z gitu ya, atau yang begini-begini gitu ya. Nah, itu. Kemudian abstraction-nya atau abstraksinya adalah penyortiran data-data yang digunakan dalam sebuah artifisial. Jadi Bapak Ibu, misalkan ketika kita memasukkan data atau bahasanya kalau di Copilot itu misalkan memasukkan prompt ya. Nah, memasukkan prompt itu ternyata ada yang nggak sesuai. Nah, berarti kita perlu sortir lagi, baru kita perbaiki prompt-nya atau ada yang kita perlu tambah nih datanya supaya bagus prompt-nya. Nah, supaya hasil yang dihasilkan lebih memuaskan. Nah, itu termasuk abstraksi ya Bapak Ibu. Kemudian berpikir algoritmiknya itu adalah mencari nama di daftar kontak HP. Misalkan Bapak Ibu masih adakah yang menggunakan men-scroll nama di daftar kontak HP-nya Bapak Ibu, misalkan digeser-geser sampai ke atas gitu ya. Nah, itu berarti belum ya, belum arah ketik algoritmik. Kalau algoritmik itu, oh iya saya mencari nama seseorang gitu, misalkan mencari nama Pak Taufik gitu. Nah, sudah pakai metode searching aja ya, searching. Tinggal ketikkan topik misalnya, nanti akan ketemu daripada menggeser-geser sampai ketemu huruf T misalnya gitu. Nah, itu juga berarti termasuk ketik algoritmik. Nah, kemudian menemukan file di komputer. Nah, siapa Bapak Ibu yang kalau menemukan file komputernya masih menggunakan diklik foldernya, dibuka satu-satu gitu ya. Kemudian wah di mana tadi filenya ya? Perasaan saya naruhnya di sini gitu. Nah, itu belum masih ya. Tapi kalau menggunakan fitur search juga di laptopnya Bapak Ibu, nah berarti Bapak Ibu sudah masuk dalam berpikir algoritmik ya. Kemudian mengurutkan nama dalam daftar kehadiran. Nah, ini Bapak Ibu juga biasanya kalau di Microsoft Excel kalau kita buat daftar nama kehadiran masih adakah yang menggunakan
huruf A, terus kemudian di bawah ternyata ada lagi A, dinaikkan ke atas gitu. Terus ada lagi naikkan, nah itu kan. Sekarang kan lebih mudah Bapak tinggal sortir aja atau pakai sort A sampai Z, maka otomatis sudah berurut. Nah, kemudian AI-nya atau artifisialnya yaitu seperti memilih dan memilah aplikasi KA dalam membuat konten digital multimedia. Nanti harapannya di coding KA di sini lebih kepada digital multimedia yang lebih kompleks ya. Jadi Bapak Ibu dia memilih dan memilah aplikasi KA yang cocok ya kan Bapak Ibu. Kalau ketika saya mau pengen gambar yang bagus di konten digital multimedia saya menggunakan aplikasi apa ya gitu ya. Apakah menggunakan aplikasi Copilot dalam membuat gambarnya atau aplikasi DALL-E atau aplikasi Bing Image Creator dan sebagainya. Nah, itu dia bisa memilah dan memilah di sini posisi. Oke, itu dari saya. Thank you. Terima kasih banyak. Let's go, nanti disambung oleh pasangan kompak saya, yang expert. Dan alhamdulillah saya lihat pas waktunya. Silakan Bu Bu Christine atau Baik, langsung ke Pak. Bu Jumi Terima ini. kasih banyak. Ya. Baik, Pak Topik, terima kasih banyak atas pengalamannya dan materinya. Yaitu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KA. Yang mana itu akan diterapkan ya di jenjang SD, mulai dari SD, SMP, SMP, dan SMA. Bapak Ibu, untuk disimpan dulu atau pertanyaannya, kita langsung ke yang kedua, yaitu materi pembelajaran coding dan Minecraft Education sampai Ibu Jumi PD. Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Christine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Kombal Pusat Mahakam Bapak Hardono SPD. Yang saya hormati Ketua MGMP Matematika SMA Kota Kartanegara Bapak Heri Prastio SPD. Yang saya hormati juga rekan trainer saya Bapak Muhammad Taufik SPD MPD. Terima kasih Bu Christina yang telah menemani untuk berbagi pada malam ini. Yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Ibu semua di mana saja berada. Semoga senantiasa sehat dan semangat selalu. Saya langsung izin untuk berbagi agar jaringan stabil. Mungkin saya izin juga untuk mematikan kamera ya, Bapak Ibu. Saya proses berbagi. Sudah terlihatkah Bu Christine? Sudah Ibu? Ya, masuk di WA. Sudah. Ya. Ya, Di Zoom lagi Bu. Iya, sudah ya. Ya, Jadi sudah. Bapak Ibu, Sudah, Ibu. untuk sesi saya akan berbagi tentang pembelajaran coding dengan Minecraft Education. Ya, jadi di sini kita akan menggunakan aplikasi dari Microsoft yaitu Minecraft, tetapi Minecraft-nya adalah Education. Jadi nanti bisa dimulai dengan mengunduh aplikasinya. Nanti saya minta tolong Pak Topik bisa dibagikan link unduhnya. Mungkin di grup WA Kombel aja. Ya. Nanti setelah Bapak Ibu mengunduh Minecraft Education ini, kemudian Bapak Ibu login dengan menggunakan akun Microsoft 365, bisa dengan domain guruinovatif.com atau .net ya, atau misalkan Bapak Ibu di sekolahnya ada akun Microsoft 365-nya, itu juga bisa digunakan. Sedikit perkenalan dari saya, nama saya Jumiati, saya mengajar di SMA Al-Hayat Samboja, Kota Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Salam kenal Bapak Ibu semua ya dari Kalimantan Timur. Untuk riwayat pencapaian, tadi sudah disampaikan Pak Taufik ya, Bapak Ibu, jadi sama semua dari kelas poin, expert, sampai ke kuisis ini, alhamdulillah sama Bapak Ibu. Jadi kami ini couple gitu ya. Couple
trainer gitu ya. Yang agak berbeda di atas aja karena saya guru matematika, kalau Pak Topik waktu menjadi guru beliau guru kimia. Status menikah Bapak Ibu dan anak saya ada 7 gitu ya. Itu perkenalan dari saya. Saya lanjutkan. Untuk pembelajaran AI, jadi AI ini diindonesiakan jadi kecerdasan artifisial ya Bapak Ibu ya. Jadi KA. KA ini AI atau kecerdasan artifisial. Dengan Minecraft, terutama Minecraft Education, jadi nanti peserta didik itu akan mendapatkan pengalaman belajar ya gitu ya untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Topik ya Bapak Ibu ada 6 prinsip AI yang bertanggung jawab dan itu merupakan hal yang dasar dan wajib untuk kita sampaikan kepada peserta didik kita. Nah, kemudian nantinya di Minecraft Education ini akan menggunakan sistem MyCode gitu ya, membuat kode baik dengan sistem blok atau dengan sistem teks gitu ya, basis teks yaitu Python atau JavaScript. Saya lanjutkan. Ini yang prinsip KA yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kita sampaikan ke peserta didik. Jadi saat mengakses artificial intelligence gitu ya, aplikasi KA mungkin di Copilot atau ChatGPT atau mungkin di Gemini gitu ya atau di WA gitu, Meta AI gitu. Maka kita harus menanamkan prinsip ini. Jadi harus ada privasi dan keamanan gitu ya. Data-data privasi, keamanan data itu harus dijaga. Kemudian inklusivitas. Jadi AI itu memang harus menjangkau semuanya gitu ya. Semua gender, semua etnik, suku, siapa saja itu akan sampai, AI itu akan sampai ke mereka. Kemudian ada akuntabilitas, transparansi, nah prinsip keadilan, hingga keandalan dan keamanan. Dengan menggunakan Minecraft Education, Bapak Ibu sambil bermain, nah itu siswa akan belajar tentang 6 prinsip ini gitu ya. Itu dengan langsung nanti ke Minecraft Education-nya, ya Bapak Ibu, kemudian pilih lesson atau pelajaran, masuk ke subject kit atau pelajaran, kemudian ke computer science, ya ilmu komputer. Kemudian masuk ke Heart of Code, pilih di Generation AI. Jadi di sini nanti peserta didik itu sambil bermain, sambil mempelajari coding, gitu ya. Nanti saya akan demokan praktekan. Saya lanjutkan. Kalau tadi kecerdasan artifisial, nah sekarang codingnya gitu ya. Nah di Minecraft Education itu juga murid-murid akan mendapatkan pengalaman belajar tadi seperti disampaikan Pak Taufik yaitu berpikir secara komputasional ya. Nah, jadi anak-anak itu akan mengotak-atik ide gitu ya. Mereka akan tekun, berpikir kreatif, bekerja secara kolaboratif, kemudian memecahkan masalah. Jadi dengan membangun gitu ya, dengan kode builder ya, kode builder di Minecraft Education itu diharapkan mereka tadi bisa berpikir mengembangkan CT ini ya, computational thinking. Jadi akan berpikir secara mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara komputasional. Codingnya basisnya ada 2 Bapak Ibu. Jadi ada basis blok. Basis blok ini kita cuma drag and drop gitu ya. Di drag, di drop, ditaruh gitu ya. Ada basis yang lebih tingkatannya gitu, yaitu adalah berbasis teks. Teks ini ada JavaScript, ada Python. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan gitu ya.
Nah, peserta didik kita sudah mungkin kalau baru pertama mengenal, ya belajar dengan blok dulu gitu ya. Tapi kalau sudah mahir, bisa dilanjutkan dengan berbasis teks. Nah, untuk khusus coding, jadi di sini nggak ada main-mainnya gitu, langsung praktek di codingnya aja gitu. Nah, itu kita masuknya nanti startnya dari main di sini sama gitu ya. Kalau tadi yang bermain AI tadi di lesson atau perpustakaan, nah kalau ini kita membuat dunia saya. Jadi kita buat di dunia kita sendiri, kemudian kita munculkan make-code-nya. Kita akan membuat kode dengan menekan huruf T. Jadi dengan menekan huruf T itu gunanya untuk apa? Yaitu untuk membuka panel chat-nya. Jadi kita kemudian mengetikkan slash garis miring kode slash code. Maka akan muncul kode-kodenya gitu ya. Wadah kita untuk membuat coding itu. Nah, kemudian tinggal kita lakukan apakah mau berbasis blok atau berbasis teks ya, Python misalnya. Jadi kita akan praktekkan juga Bapak Ibu. Jadi kita langsung ya Bapak Ibu, saya masuk ke Minecraft Education-nya. Nanti mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang belum menginstal, boleh lihat dulu gitu ya. Dilihat dulu, nanti setelah diinstal, mungkin setelah meeting ini diinstal, baru didemokan gitu ya. Atau dilihat rekamannya. Saya langsung masuk ke Minecraft Education, saya akhiri tayangan ini. Aplikasinya ini ya Bapak Ibu, Minecraft-nya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu nanti masih berbahasa Inggris gitu ya, Minecraft Education-nya setelah kita login dengan akun Microsoft 365, ternyata masih berbahasa Inggris, Bapak Ibu atur dulu di sini ya, kalau dia berbahasa Inggris, sini setting. Bapak Ibu klik aja. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat di language atau bahasa, kemudian pilih yang Indonesia. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal kembali ke sini. Nah, sekarang kita akan klik main, mulai. Nah, tadi di Minecraft Education ini banyak perpustakaan materi-materi gitu ya, Bapak Ibu. Tadi ya, di sini. Saya izin Bu, tempat saya kok belum muncul ya? Masih terakhir di PowerPoint. belum ke ini ya. Saya Belum. ulangin Tempat saya sudah, berbaginya Bu. ya. Saya sudah, Oh, Pak. sudah. Saya sudah, Bu. Sudah, di kami sudah. Di Di kami pertemuan. sudah. Jaringan. Buat saya sudah, Bu. Ya, aman. Mantap. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau saya agak lambat ngomongnya. Mungkin tadi pertama memang baru datang di perjalanan, jadi mungkin kalau pengaruh apa lelah itu mungkin saya mohon maaf kalau ngomongnya agak pelan. Jadi mas saya pelan-pelan aja biar Bapak Ibu juga bisa mengikuti ya. Jadi yang di Minecraft ini saya lanjutkan, di sini ada perpustakaan, ada dunia saya gitu ya. Ada buat baru, ini kalau mau buat dunia baru boleh juga dari sini. Ini kalau mau mabar, main bareng-bareng itu bergabung ke dunia itu di sini. Nah, kalau yang ini untuk mengimport gitu ya, misalkan akun Minecraft saya ini sudah mau habis gitu ya. Nah, sebelum habis diimport dulu. Jadi nanti begitu masuk akun yang baru tinggal diekspor. Ini fitur-fiturnya. Nah, saya bukakan dulu yang sebelum kita ke codingnya ya, Pak Ibu. Di perpustakaan itu ada apa sih? Nah, perpustakaan ini banyak Pak Ibunya. Nanti bisa dilihat-lihat. Saya fokus ke sini. Nah, di sini ada matematika, sains, kewarganegaraan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, khusus ilmu coding ini kan di ilmu komputer ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, Pak Ibu di sini bisa kita gunakan kalau mau belajar di sini memang sambil bermain kalau di sini ya. Jadi ada instruksinya. Nah, misalkan pilih yang jump code ini. Di sini ya. Di sini ini semua adalah pembelajaran coding bermain sambil belajar. Jadi kalau misalkan kita belum pernah main Minecraft itu nanti jangan khawatir di sini dijelaskan kalau maju itu misalkan tekan huruf W ya, mundur itu S, ke kanan D, ke kiri A. Nanti ini bisa dicoba ya, Bapak. Nah, khusus saya kita
fokus ke codingnya aja. Nah, untuk membuat coding, Bapak Ibu kita bisa mengklik dunia saya. Nah, namanya dunia saya, berarti suka-suka kita ya, kita mau bangun apa nih di sini gitu ya. Nah, kita buat aja dunia yang baru gitu ya, kalau kita baru mau buat. Bapak Ibu kasih nama dunianya. Misalkan coding gitu ya, atau latihan coding, suka-suka lah, atau coding Jumiati lah ya. Kemudian mode permainannya di sini ada bertahan hidup, ada kreatif. Nah, kalau yang masih baru awal itu yang kreatif aja Bapak Ibu. Kalau bertahan hidup itu dia ada nyawa-nyawanya gitu. Biasa kalau anak-anak yang main Minecraft gitu ya. Nah, mungkin itu udah biasa tuh. Kesulitan ini ada pilih yang tenang aja dulu ya, jangan yang langsung sulit. Kemudian di sini jenis dunianya. Dunianya ini apakah tak terbatas? Kalau tak terbatas itu macam-macam, ada gunung, darat gitu ya, di air. Kita pilih yang datar aja. Ini ya, masih baru belajar. Kemudian yang perlu diatur lagi, saya sukanya selalu siang sih, Pak Ibu ya. Nah, saya sukanya dunia saya selalu siang, kadang jadi biar nggak usah malam gitu. Ini yang selalu siang diaktifkan. Kalau satu itu aktif ya, Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, insya Allah sudah siap, tinggal main aja di sini. Klik main. Nah, ini masih membuat ya. Jadi di sini, di coding dengan Minecraft ini kita disediakan tutorial lah Ibu, untuk mau belajar dulu gitu ya. Nah, di sini ada instruksinya nih yang sebelah kiri ya. Nah, ini ada maju, W itu maju. Kalau Bapak Ibu mau mundur, tekan S ya. Ini adalah instruksinya. Kalau mau lompat, space. Kalau mulai terbang, space-nya 2 kali. Kalau mau oleh obrolan, tekan T. Nah, saya tekan huruf T ya. Nah, seperti ini. Baru kemudian munculkan kodenya, ini tekan slash ini. Slash. Ya, Bapak Ibu boleh di sini juga, kalau Bapak Ibu mau tekan slash sendiri juga boleh. Ya, atau mau langsung di sini juga bisa. Slash, garis miring ini baru code ini, pembuat kode, make code. Saya klik ya, pembuat kodenya. Jangan lupa di enter atau tekan yang kanan ini. Kemudian pilih editornya Bapak Ibu. Pilih yang kita coba masih awal ya. Kita yang pertama dulu yang ini dengan MakeCode ya, yaitu membuat kode Minecraft di blok Python atau JavaScript. Kemudian Bapak Ibu, nah seperti saya sampaikan di sini ada tutorial-tutorialnya. Jadi namanya Minecraft Education, Minecraft itu kan membangun ya Bapak Ibu, membangun. Misalkan mau mendatangkan hewan, ayam yang turun terus-terusan, atau ini adalah tutorial-tutorialnya. Ini mob tutorial. Ini yang super power tutorial. Kalau mau munculkan misalkan ini ya, lapa apa ini, atau agen tutorial mau membangun seperti ini ya. Kemudian mau membangun seperti ini tutorial-tutorial semua Bapak Ibu. Jadi ini ada, kita bisa belajar di sini. Saya contohkan, misalkan ini, saya senang membangun istana nih ya. Misalkan Castle Builder ini ya, Bapak Ibu kita praktekkan. Nah, kita klik aja. Ini berarti tutorial ya. Tutorial ini artinya kita membuat codingnya masih belajar. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mahir, siswanya juga sudah mahir, boleh nggak pakai tutorial lagi. Nanti boleh sendiri bereksplorasi sendiri. Mau blok, Python atau Java, boleh pilih blok dulu. Oke. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan mengikuti instruksi ini ya. Nah, di sini ada fitur drag on drop-nya kalau pemain itu seperti ini ya. Kemudian kalau castle itu adalah ini. Sekarang kita lihat aja di sini. Ini kan berbahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi in on the command kita suruh mengganti
run ini kita ganti dengan run to castle. Jadi kita ganti nih run ini dengan castle. Saya ketikkan castle. Tuh ya. Kalau misalkan kurang paham, ini ada lampunya nih, klik aja. Ini ada rahasianya. Nah, suruh ubah seperti ini. Dah ya, sama. Oke, tutup. Selanjutnya, klik ini Bapak Ibu. Selanjutnya di castle kita disuruh memilih yang ini. Kemudian pilih build a simple castle. Nah, kemudian kita drag ini ya. Nah, kita lihat aja di sini. Nah, kita disuruh memilih ini ya. Seperti ini ya. Kita klik castle-nya. Nah, disuruh memilih build a simple castle. Oke, ini di-create Bapak Ibu, kemudian di drag sini, dropkan sini. Nah, dilihat ini batunya udah sama belum? Nah, udah sama ya. Nah, kalau sudah lanjut. Ini masih pakai tutorial Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah coding sistemnya block ya, dari drag and drop. Jadi block ya. Selanjutnya di build a castle ini ya kita disuruh mengubah bloknya itu menjadi gold ya. Kita lihat sini lampunya anunya ya. Nah, kita ubah menjadi balok yang berwarna emas. Nah, kita klik sini Bapak Ibu. Cari aja ya. Karena tadi Indonesia jadi yang emas. Nah, ini yang emas ya. Nah, dah. Selanjutnya terus ini ya, disuruh ke tombol yang ini, tombol yang hijau ini, kemudian katanya dibuka T-nya, kemudian diketik castle. Nah, sekarang kita tekan dulu ininya ya, yang ini. Mulai kita tekan T di sini. Katanya ketikkan di sini castle. Castle. Ini mau melihat apakah coding tadi berhasil atau tidak gitu ya Bapak Ibu yang kita buat tadi. Nah, kita jalankan. Nah, lihat Bapak Ibu. Nah, saya mundur ya. Oke. Nah, lihat ya. Jangan-jangan saya terkurung di sini. Nah, lihat ya Bapak Ibu, saya terbang dulu ya biar bisa keluar dari kurungan castle ini. Tekan space 2 kali Bapak Ibu. Nah, kalau mau terbang ini, baru kemudian maju, Kalau mau turun, tekan aja lagi space-nya. Nah, udah turun. Ini kita arahkan. Belum turun ya? Oh, sinilah. Nah, udah turun nih. Saya mundur-mundur dulu biar kelihatan ya. Nah, ini adalah bangunan castle yang kita buat dengan sistem coding. Gitu ya. Nah, kalau kita terbang lagi, lihat dari atas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, membangun castle dengan sistem coding. Gitu ya. Nah. Sekarang kalau misalkan mau lanjutkan lagi, tekan huruf C, Bapak Ibu. Untuk membuka coding tadi, tekan aja huruf C ya. C. Nah, seperti ini. Mungkin mau dilanjutkan nih, tekan aja lagi di sini. Lanjut. Selanjutnya kita di pemain ini on the command ya, masih sama ya. Ini kita disuruh mengganti ini ya. Jump to Sky Castle. Nah, kita lihat aja sini. Nah, sekarang kita disuruh mengganti. Ini kalau misalkan mau dibuat lagi, buat lagi di bawah sini, Bapak Ibu. Nih, jadi kita ambil aja di sini. Ya. Klik dulu. Ya. Nah, sini ya. Tadi kan ini castle ya. Jamnya ini diganti dengan Sky Castle. Jadi akan membuat castle-nya di awan, di langit gitu ya. Oke. Castle. Nah, terus selanjutnya kita lihat lagi. Di form the castle ini kita pilih build castle in the sky. Oke, ini pilih build in the sky. Kita klik, pindahkan ke sini. Ya. Kemudian on the command castle block. Jadi ini ada komennya di sini. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah sama ya.
Kita lanjutkan lagi. Nah, kita disuruh mengklik ini ya. Klik ikon tambah. Nah, klik ikon tambahnya. Kita klik ikon tambah seperti ini ya. Kemudian ya ini diklik menjadi true. Kita samakan aja, kita lihat. Tuh ya. Right sudah benar ya, on position, right, above, in front. Nah, ini klik sini ya. Nah, klik ikon tambahnya ini supaya muncul ini with build text ini. Nah, kemudian ini kan with build text-nya kan salah. Kita disuruh mengubah menjadi true. Pilih yang true itu benar ya, Ibu. Nah, kita cek lagi sudah sesuai enggak? Benar, dah ya, udah sama ya, Bapak Ibu, itu sudah. Nanti kalau misalkan ada coding yang nggak benar, nanti dia muncul kok di sini ya, tidak bisa menjalankan gitu ya. Kita lanjutkan. Kalau sudah seperti tadi katanya, kita klik yang hijau ini, kemudian bisa kita ketikkan Sky Castle. Oke, kita ikutin. Kita jalankan, kita tekan huruf T. Kita sebelumnya mungkin ini kembali dulu ya. Kita lihat dulu posisi kita ya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan posisinya di sini, nanti kalau misalkan takut bertabrakan dengan ini, tapi kan ini di atas, berarti aman aja. Boleh juga geser-geser dulu, misalkan geser-geser dulu deh di sini jauh-jauh. Nah, kalau sudah bertekan T, kita ketikkan Sky Castle. Jadi ini adalah instruksinya untuk membuat tadi ya castle yang ada di awan. Tekan jalankan. Nah, itu Bapak Ibu lihat ya. Saya mundur loh. Kita terbang deh sini. Saya naik ya, kita lihat. Nah, mundur, mundur, mundur. Oke. Naik dulu. Ini dia membuat tangganya nih, Bapak Ibu. Untuk kita boleh naik ke atas. Nah, itu ya. Tadi ini castle yang di bawah, ini yang di atas. Coba kita maju, maju tekan W ya, Ibu. Jadi tambah ini adalah penglihatan kita Bapak Ibu. Tanda tambah ini adalah kita berjalan itu dilihat di tambah ini ya arahnya. Nah, kita mau naik ke atas misalkan. Maju-maju dulu nih. Ya, tekan huruf W. Nah, hati-hati jangan sampai jatuh Bapak Ibu. Kalau jatuh nanti susah nih. Oh, tangganya sebelah sini nih. Nah, saya salah. Naiknya nggak lihat-lihat tangga ini ya. Jadi kalau susah lewat tangga langsung terbang aja Bapak Ibu. Ya, saya naik ya dan berhasil nih. Karena berapa kali itu pernah terpeleset terus nih kalau mau naik ini. Ya. Ini enggak agak susah ya Bapak Ibu. Saya naiknya lewat terbang aja ya. Kita lihat atasnya. Mundur-mundur dulu deh. Ayo. Nah, terus. Nah, lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah castle yang ada di atas gitu ya. Kalau kita mau turun ya tinggal arahkan sini aja. Kita turunnya di sini. Maju, turun di bawah sini aja ya. Masih di sini, di pelatarannya. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu ya, kita menggunakan tutorial yang bernama membangun castle gitu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu setelah membuat-buat gitu ya, setelah berlatih ternyata
sudah ada ide nih. Saya nih kayaknya sudah bisa mulai memodifikasi gitu ya. Jadi awalnya mungkin kita modifikasi dulu. Nah, kita tekan lagi tadi C-nya ya. Nah, ini sudah selesai misalkan. Sudah selesai. Nah, Bapak Ibu mau kembali ke beranda kodenya, ini kembalinya tekan sini ya. Nah, misalkan kalau tadi kan kita pakai tutorial ya, tutorial membangun tadi, dia munculnya di sini. Nah, misalkan kita mau setelah saya belajar menanam gitu ya, saya sudah bisa berani nih mau buat sendiri gitu misalkan. Nah, saya buatnya di sini, di proyek baru ini. Jadi kita nggak pakai tutorial lagi nih sekarang gitu ya. Misalkan saya demokan. Kita buat apa di sini proyeknya, terserah aja. Misalkan latihan coding. Nah, sekarang gini nih Bapak Ibu tampilannya ya. Jadi ini ada blok, ada kalau yang mau pakai Python di sini. Nah, yang blok dulu. Blok itu ini Bapak Ibu dasar-dasarnya, ini perintah-perintahnya ya. Ini kalau mau mulai itu biasanya yang ini. Pemain tadi ya. Mob itu biasanya untuk hewan, memunculkan hewan, itu mob. Baru memunculkan agen. Nah, ini. Sekarang misalkan saya akan mendemokan menanam gitu ya. Menanam. Bismillah ya, mudah-mudahan masih ingat codingnya. Jadi yang pertama, kalau kita mau menanam itu agennya harus berpindah dulu. Jadi agen memindahkan ke pemain. Oke, kita letakkan di sini. Perintahnya jangan run. Run itu kan lari ya. Diganti farm. Nah, menanam. Nah, selanjutnya kalau di Minecraft biasa itu kan ada inventory-nya tuh. Nah, kalau di sini kita harus menyediakan gitu. Jadi kita harus menyediakan apa yang mau kita tanam. Itu ambilnya di sini, di agen sini. Agennya nyiapin apa sih? Nah, ambil nih bloknya. Nah, ini bloknya sini. Mau menanam apa Bapak Ibu? Misalkan mau menanam wortel, ketik aja sini. Wortel. Nah, ini ya. Jumlahnya berapa? Nanti sesuaikan aja. Misalkan jumlahnya 60 bibitnya ya. Nah, selanjutnya sudah ada bibit. Apa sih kalau kita lakukan kalau kita mau menanam gitu ya. Jadi sambil logika keseharian itu anak-anak itu kita bawa gitu ya ke dalam menyusun coding ini. Oh, harus dibersihkan dulu itunya areal tanah-tanahnya. Oh, berarti harus dibersihkan. Tindakan agennya harus ini dihancurkan gitu ya. Dibersihkan tuh rumput-rumputnya. Nah, jadi agen harus menghancurkan apa? Rintangan-rintangan gitu ya. Tapi kayaknya lain ini deh. Dia harus menghancurkannya tetap hidup gitu. Ini dihapus kalau salah. Nah, cari yang bergerak ada matinya. Berarti ini bisa diklik hidup. Ini ya. Nah ini. Agen ini dibersihkan dulu gitu ya. Rumputnya berarti harus dibersihkan tuh. Diri hancurkan rintangan-rintangan yang ada. Dia tetap hidup. Jangan mati agennya. Nah ini sudah siap nih. Ini ada bibitnya. Ini tanahnya udah bersih. Ya dibersihkan. Nah sekarang pola berpikirnya mau menanamnya berapa, satu baris itu ada berapa kotak sih gitu ya. Misalkan saya mau nanamnya satu baris itu 6 kotak. Oh, berarti perlu perulangan tuh. Perulangan, kita pilih yang di sini. Ulanginya sebanyak berapa? Oh, sebanyak 6. Kan mau 6 kotak tadi ya. Dah, oke. Sekarang apa nih yang dilakukan oleh agennya nih? Kalau mau nanam, harus bergerak dulu kan? Ya, ayo kita cari agen bergerak. Mana agen bergerak? Agen bergeraknya ke mana? Nah, ini pilih agen bergerak. Dia itu bergeraknya ke kiri gitu ya Bapak Ibu. Ke kiri, dia bergeraknya ke kiri lewat satu, ke kiri lagi. Jadi ini pilih ke kiri dulu. Nah, kalau sudah bergerak ke kiri, ngapain lagi sih kalau menanam itu? Ya dipegang lah ininya ya, bibitnya, diambil bibitnya. Tapi sebelum ditaruh bibit, ya apa dulu, dibajak dulu biasanya ya, dibuat lubangnya dulu kali. Nah, berarti kita cari nih, agen membajak mana? Agen membajak. Oh ini. Nah, agen membajak. Oke, membajak ke depan ya. Betul, nggak mungkin kan bajak
ke belakang, nanti tidak jadi dia. Selanjutnya, setelah dibajak ada lubangnya diapakan? Ya ditaruh ini tadi ya, ditempatkan gitu. Cari ini agen, mana agen menempatkan? Agen menempatkan. Agen menempatkan, ya ini. Pilih agen menempatkan ke depan. Betul. Nah, proses berpikirnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi agen ini sudah menempatkan 6 kotak nih, 6 bibit wortel nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru baris pertama nih ya. Sekarang dia kan mau balik nih. Mau balik lagi untuk membuat baris kedua. Ya. Nah, berarti agennya harus kemana? Harus kembali dulu. Ayo kita cari mana agen kembali. Agen bergerak kembali. Ya, mana ya? Agen bergerak, nah ini. Nah, agen bergerak, letakkannya di sini. Nah, kan ini baru membuat satu baris tadi. Sekarang bergeraknya kembali. Mau kembali ke ke awal lagi, ke awal yang baris pertama tadi gitu ya. Kemudian tadi kan kita ke kiri terus nih, berarti sudah ada 6 langkah ke kiri kan tadi. Nah, sekarang berarti agen bergeraknya sekarang balik berarti ke kanan. Ayo kita cari agen bergerak ini ke kanan. Ke kanan berapa langkah? Tadi kan ngelewatin ini ya, 1, 2, sampai 6 kan? Berarti ini harus 6 nih. Oke. Ini baru satu baris gitu ya. Bagaimana? Tadi bibitnya ada 60. Berarti saya satu baris itu ada 6 kotaknya. Berarti saya mau maksimalkan nih. Saya mau buat aja 10 baris gitu ya. Nah, Bapak Ibu, berarti sini di perulangan lagi 10. Letakkan 10-nya di sini. Nah, letakkan 10 di sini. Baru yang bawah ini diangkut semua, diangkat semua. Nah, seperti ini. Bismillah ya. Mudah-mudahan jadi. Dan nanti kita klik jalankan. Nanti instruksinya adalah farm. Oke. Saya jalankan. Kita akan menanam minggir-minggir dulu ya. Jauh-jauh sini dulu lah. Nah, dah di sini jauh-jauh. Tekan T. Instruksinya tadi farm. Kita lihat apakah berhasil coding kita Bapak Ibu. Nah, lihat Bapak Ibu. Nah, tuh udah nanam ya. Baris pertama tuh. Baris kedua, kotak kedua, 3, 4, 5, 6. Ya. Baris ketiga nih sekarang. Saya dekat-dekat sini biar lihat. Nah. Baris keempat. Tadi ada 10 ya, 10 baris ya. Nah, jadi di sini kita mengajarkan gitu ya kepada peserta didik kita. Oh, ternyata menanam di dunia kenyataan itu kurang lebih sama di dunia coding gitu ya, di dunia Minecraft. Harus dibuat dulu ininya ya, dicangkul-cangkul dulu, diletakkan. Itu kan dia pertama nyangkul tuh, baru meletakkan. Kita tunggu sampai selesai. Bu Christine, nanti kalau waktu saya sudah mau habis, sampaikan ya, Bu. Siap, Bu. Siap. Ya. Iya, soalnya kalau di Minecraft ini 20 seru. menit lagi masih. Berapa, Bu? 20 menit. Oh, masih 20, oke. Iya. Nah, misalkan ini udah berhasil ya, Bapak Ibu. Sekarang kita kembali ke C lagi. Kita modifikasi nih sekarang. Kalau saya tadi nanam wortel ya. Misalkan mau sekarang ganti nih. Nanam apa ya? Misalkan nanam bambu ya. Ketik aja sini. Bambu. Ini saya sengaja salahkan ya, Bapak Ibu. Sengaja. Artinya kita mau lihat kalau coding kita salah itu gimana sih tampilannya gitu ya. Nah, ini kita ganti cuma wortelnya ganti ke bambu gitu ya. Nah, kita jalankan ini nanti ini error nih. Coba ya. Saya jalankan. Jauh-jauh dulu deh, nanti nabrak-nabrak ini. Ya. Sini dulu, jauh-jauh dulu. Oke. Maju. Kita mau lihat ya. Tadi kan diganti tuh. Wortelnya cuma diganti dengan bambu dengan coding yang sama, instruksi yang sama gitu ya. Apakah berhasil tuh?
Kita tekan huruf T, kita tekan FAM tadi ya. Nah, kita jalankan. Bapak Ibu, lihat. Dia nggak berhasil tuh. Tuh, ada perintah merah-merah tuh. Ya, ups, agen tidak bisa menempatkan blok ini. Aduh lah, panjangnya. Ternyata coding kita salah, Bapak Ibu. Ada yang salah di situ. Saya pengalaman ini dari belajar sama ternyata anak-anak itu ya, anak SD, anak di rumah itu dia ngomong, saya bilang kalau nanam kalau nanam bambu itu dicangkul dulu enggak sih tanahnya gitu ya. Ternyata dia bilang kayaknya enggak deh Mak. Kalau nanam wortel itu langsung ditajak, bahasa orang Banjar itu ditajak itu langsung ditancapkan gitu ya. Langsung ditancapkan aja gitu. Wah, berarti salah ya coding kita tadi. Jadi kita perbaiki itu ya, yang salah itu. Kita tunggu dia selesai dulu. Ada yang salah gitu ya, nggak berhasil nih nanam bambunya. Oh, kita harus ubah gitu ya. Jadi kalau nanam bambu itu jangan dibajak gitu, langsung aja ditempatkan. Berarti oh bajaknya ini coba kita hapus gitu ya. Bapak Ibu klik aja yang di bagian ini, klik kiri, baru klik kanan, ini dihapus bloknya. Nah, coba kalau sekarang kira-kira berhasil enggak gitu ya. Ini dengan dicoba-coba gitu Bapak Ibu. Jadi artinya tadi berpikir komputasionalnya itu diperlukan gitu ya. Seperti di materi Pak Topik tadi dengan dekomposisi, dengan berpikir abstraksi sampai kepada algoritmiknya gitu. Jadi kalau menanam bambu itu nggak di nggak di apa nggak digali-gali dulu tanahnya, langsung aja sepertinya. Jadi nggak perlu dibajak dulu, langsung ditempatkan aja. Apa benar? Ayo kita cek codingnya, kita jalankan. Kita pindah-pindah dulu ya Bapak Ibu ya. Biar nggak nabrak-nabrak ini. Saya jauh-jauh sini dah. Nah, kita ya jalankan. Kita ketik sekarang FAM. Saya jalankan. Jadi kalau salah tuh gini Bapak Ibu ya, muncul gini. Codingnya nggak berjalan itu. Kita lihat sekarang. Nah, Bapak Ibu berhasil ya. Jadi ternyata cara menanamnya itu juga mempengaruhi gitu ya. Tanaman yang mau ditanam tuh apa? Misalkan mau menanam wortel, kalau wortel atau kentang misalkan. Kentang itu kan di dalam tanah ya, itu pasti digali. Jadi ini wortel, ini apa bambu ya. Nah setelah ini biasanya kalau bambu itu kan kesenangannya panda ya, hewan panda. Nah di tutorial itu kan ada run chicken run gitu ya Bapak Ibu, ayam runtuh gitu turun. Nah itu kita modifikasi Bapak Ibu. Kalau di situ kan instruksinya itu nanti kalau Bapak Ibu ekspor ya, Bapak Ibu coba, nanti di situ dia perintahnya itu chicken, nanti tiba-tiba ayamnya jatuh banyak. Sekarang kita modifikasi, gimana kalau chickennya diganti dengan panda? Tuh ya, jadi kita coba aja. C. Kita akan menjatuhkan panda yang banyak gitu ya. Kita mulai lagi. Biasa kalau mulai itu dari sini ya. Dari pada saat perintah obrolan ini, klik-klik sini. Pada saat perintah obrolan, akan sini panda misalkan ya. Panda. Nah, kemudian apa nih? Nah, kita mop itu hewan ya. Nah, munculkan hewannya. Dok sini. Munculkan hewannya, hewan apa gitu Bapak Ibu. Oh, hewannya pilih panda ini ya. Mana panda ini panda? Kalau ini ayam ini. Panda. Pandanya itu berapa banyak sih gitu. Misalkan pandanya 100 kebanyakan atau misalkan pandanya 30 aja. Diulangi di sini. Ini di sini. Pandanya ada 30. Baru ini seperti koordinat di matematika sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Di ketinggiannya itu berapa sih? Berapa kotak. Jadi yang diubah adalah di sumbu Y-nya ini, ketinggiannya ini berapa gitu. Misalkan ketinggiannya 10 kotak ke atas gitu ya.
Sudah. Coba kita jalankan. Saya klik di sini aja ya. Klik T, kita klik panda. Lihat, Bapak. Nih. Pandanya udah jatuhan. Ini bisa tuh dikasih makan pandanya ini di klik kiri. Jadi kalau klik kiri itu untuk menghancurkan Bapak Ibu. Nah, klik kiri. Nah, dimakan nih sama pandanya. Tuh ya. Ini kan sambil bermain misalnya sama anak-anak ya. Memberi makan hewan ternaknya, jangan tidak dipelihara gitu ya. Jadi kalau punya hewan peliharaan harus dikasih makan gitu ya, dipelihara dengan baik, nah, menyayangi gitu ya. Nah, Mohon maaf Bu Jum, ya sudah habis ya ini Bu? nanti sampai jam 10 ya? Nggih. Sampai jam 10 ya? Ya ini Iya. mungkin 3 menit lagi mungkin untuk pertanyaannya 15 menit. Ya mungkin cukup aja ya Bu untuk sesi saya. Bapak Ibu satu sedikit kalau kita mau keluar dari Minecraft ini, misalkan sudah seperti ini ya. Kalau mau keluar itu tekan aja escape di keyboard kita. ESC itu escape. Nah, seperti ini baru jangan lupa simpan dan keluar. Baru simpan dan keluar. Nanti jadi ada tersimpan di situ. Saya stop untuk berbaginya. Saya kembalikan ke Bu Christine. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu atas pemaparannya. Mungkin langsung ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya dari The Couple Goal kita, Bapak Taufik dengan Ibu Jum. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini ada raise hand Pak Ahadi ya. Mau silahkan Ya, Bapak. Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat menarik ya materi yang disampaikan oleh Bapak Taufik dan Ibu Jumiati. Di sini saya ingin bertanya, saya kan mengajarkan pendidikan agama Islam gitu kan. Nah, apakah mengajarkan tata tertib di dalam beribadah itu sudah termasuk atau mengarah kepada coding? Terus untuk pertanyaan KA, anak-anak didik saya itu beberapa saya menemukan lebih menguasai KA ini dibandingkan para guru-gurunya. Nah, bahkan cenderung memiliki ketergantungan kepada KA dalam mengerjakan tugas. Nah, ini bagaimana caranya agar terjadi keseimbangan gitu antara pemikiran mereka sendiri dengan penggunaan KA. Nah, terus untuk yang Minecraft tadi, apakah ini bisa digunakan dalam pembelajaran PAI? Itu saja pertanyaannya, Tika. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Tadi dari Pak Hadi, pertanyaan untuk Pak Taufik mungkin Pak ya. Apakah ini Pak Hadi pengajar PAI ya? Apakah tata tertib dari ibadah itu bisa mengarah pada coding? Ya. Ada dua Pak ya pertanyaannya. Ya. Yang kedua, anak-anak itu lebih menguasai KA dan gurunya memang belum. Itu Pak. Mungkin langsung ya Pak Taufik. Iya, boleh. Silakan Baik, Pak. terima kasih banyak Ya. Pak Ahadi ya. Ini guru besar kita ini, Bapak Ibu. Ya, baik. Tata tertib tadi sudah benar ya Pak. Artinya sudah mengajarkan ke sana, tapi Bapak baru sekedar mengajarin mereka. Nah, kalau bisa asesmen yang Bapak sudah ajarkan tadi itu Bapak bikin asesmen. Urutan-urutan tadi itu Bapak acak, gitu. Bapak acak dan mereka suruh susun bagaimana sih, misalkan bagaimana sholat yang benar, misalkan begitu, sesuai urutan-urutannya tadi. Nah itu, nah disitulah baru mereka masuk ke coding. Tapi kalau Bapak baru hanya mengajarkan, maksudnya mengasih informasi bahwa urutannya tuh loh ini terus gitu ya, sampai selesai gitu. Misalkan dari apa takbiratul ihram sampai salam. Berarti Bapak baru mengajarkan coding, tapi mereka belum berpikir ke arah coding. Nah, jadi supaya itu susunan takbiratul ihram sampai salam tadi itu mereka dapatkan, ya Bapak bikin acak-acakan gitu Pak. Artinya Bapak bikin satu kalimat digunting, kemudian dan mereka berkelompok
mereka suruh susun bagaimana susunan supaya tertib, ya kan. Puasa begitu juga, terus dan apa lain sebagainya seperti itu, Pak. Jadi, mereka yang, perlu kita ajukan, pertanyaan-pertanyaan supaya itu menjadi suatu susunan, begitu, Pak. Misalkan kalau Bapak permainan misalkan buat mes ya, biasanya kalau dalam, aplikasi Canva misalnya gitu ya, kita buat mes, apa sih, Maje itu ya, apa sih labirin, labirin. Misalkan, Pak Ahadi pengen pergi ke Mekah gitu, misalkan gitu, dikasih kemana Mekah, kemudian di sampingnya ada sekolah, kemudian di sampingnya lagi ada apa gitu kan, gambar-gambar. Nah, ketika mereka sudah bisa menjalankan ke arah Mekah tadi, sudah tahu arah tujuannya, nah berarti sudah mengalir dengan yang benar nih, eee, alurnya, artinya berpikir algoritmanya itu sudah masuk ke Mekahnya, artinya sudah masuk tuh pembelajaran algoritmanya sudah mulai masuk. Nah, kemudian, nah tadi alhamdulillah nih sekarang, murid-murid sudah pintar KA gitu ya, ini pertanyaan kedua nih. Nah, makanya di SD tadi itu Pak disampaikan bahwa pembelajaran KA-nya tadi itu adalah dampaknya yang perlu kita sampaikan, karena ya anak sekarang, mungkin kalau orang bilang generasi Z, generasi alpha, apalah pokoknya gitu. Nah, kan mereka sudah kenal banget. Jadi, nah saatnya kita tanamkan dulu di jenjang SD sampai di jenjang SMP itu dampaknya itu Pak dari, pemakaian KA. Tadi seperti saya sampaikan ada ketergantungan berkelebihan sehingga dia tuh mungkin kalau istilah sekarang, mager, mager. Kalau mager tuh malas gerak ya, kalau malas pikir apa, makir ya. Nah jadi jadi mereka malas mikir padahal sebenarnya alat bantu tools-nya tuh atau KA-nya tuh atau AI-nya itu sebenarnya harus membantu kita, bukan kita yang kehilangan, eee pengendalian diri atau regulasi diri kita atau peserta didik kita itu terlalu tergantung. Nah, perlu juga kita sampaikan bahwa tadi itu ada terjadi bias, ada, kecerdasan artifisial itu tidak 100% benar, gitu. Nah, itulah yang ditanamkan di jenjang SD sama SMP. Nah, kita nggak perlu, kalau menurut kemampuan di situ kita, tidak perlu menggunakan KA yang sangat berlebihan, gitu. Sehingga mereka tidak ketergantungan dengan KA itu seperti itu. Kita mungkin coba kamu buka rumusnya di sana, misalnya kalau dia lupa. Nah, jadi sampai situ aja. Tidak langsung misalkan dimasukkan semua tuh, misal kalau matematika dimasukkan semua soalnya secara lengkap gitu. Baru muncul jawabannya langsung dipakai semua kan. Nah, makanya di situ kita sampaikan bahwa jawaban 100 tidak 100% jawaban KA itu adalah benar. Nah, itu yang kita tekankan saat ini gitu. Sehingga mereka tidak langsung berpikir, "Wah, KA itu kan membantu aja, bukan berarti dia tuh 100% benar." Bisa jadi terjadi kekeliruan, terjadi bias, atau terjadi salah persepsi mungkin yang dimaksud, dari KA kita maksudnya seperti ini, tapi KA jawabnya, tidak sesuai, karena dia berbasis data juga, dari data inputan. Jadi seperti ini, misalkan, kalau kita ngobrol gini, misalkan atau dalam lingkungan masyarakat gampangnya lah. Ketika orang membenarkan suatu perilaku yang salah, gitu ya. Nah, maka itu akan menjadi kalau di dalam KA itu adalah suatu kebenaran gitu, padahal itu adalah suatu yang salah. Nah, gitu, gitu. Jadi ketika orang masukkan itu bahwa jawaban mungkin, bahasa mudahnya 1+1 adalah 3, ketika semua orang masukkan data 1+1 sama dengan 3, maka ketika ada yang nanya 1+1 maka hasilnya adalah 3. Nah, padahal itu adalah suatu keliruan. Nah, itu yang kita tekankan memang di jenjang SD sama SMP yang seperti saya sampaikan, seperti itu ya, Pak Hadi. Seperti itu, Pak, mungkin dari saya. Ya, Siap, terima kasih Pak. terima kasih Pak Taufik. Ya, Siap, Pak Adi dari mana ya Pak? Dari SDN 16 Bu. Oh, Kulu ya. Tetangga berarti Sekukar. Ya, Baik, super. untuk yang kedua tadi, untuk Bu Jumiati, bahwa apakah Minecraft itu cocok untuk pelajaran PAI? Silahkan Ibu. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Hadi. Jadi di sini untuk masalah cocok tidaknya itu tergantung kreativitas gurunya ya Pak ya. Jadi di sini di Minecraft ini telah disediakan berbagai macam lesson atau pelajaran. Saya screen lagi.
Misalkan seperti ini tampilannya. Terlihat ya, Bu ya? Ya. Terlihat, Bu, terlihat. Ya. Iya. Misalkan di perpustakaan ini, Pak, nah jadi kita bisa melihat sendiri gitu ya. Artinya dari Minecraft ini kira-kira yang mana sih yang sesuai dengan mungkin pokok bahasan yang akan saya sampaikan, kita sampaikan gitu ya. Di sini ada misalkan bioma dan dunia gitu ya. Di sini eh ya tadi sambil bermain gitu ya, mungkin mengenal dunia ya, dunia-dunia Coba di ada perpustakaan tadi, Bu. daratan Codingnya tuh di ya. perpustakaan tadi kita buka coba Ya, di perpustakaan sini ya. memang untuk khusus untuk mapel agama belum ada ya, Pak. Tapi kan Iya. bisa dimodifikasi gitu ya. Artinya misalkan kita ingin mengenalkan apa tentang kebersihan atau mungkin mengenal organ tubuh, nanti bisa mungkin menggunakan mapel-mapel yang ada di sini. Atau tadi misalkan dengan codingnya langsung tadi juga bisa gitu ya. Kalau kita bisa membuat sendiri gitu, misalkan seperti tadi ketika ada hewan peliharaan, kemudian kita harus menyayangi, harus merawat gitu ya. Atau ketika kita menanam, kita harus menjaga tanaman kita, mungkin dengan mensiram, dengan memberi pagar gitu ya. Jadi artinya kembali ke kreativitas kita sebagai guru ya untuk melihat kemudian mengambil potensi yang ada gitu. Oh, kira-kira ini pas deh untuk materi saya, silakan. Ini seperti itu. Artinya yang tersedia adalah seperti ini. Mungkin seperti itu jawaban saya. Kalau ada dari Pak Topik mau ditambahkan, silakan Pak. Untuk Ya, pelajaran Pak ini. ya baik, terima kasih banyak. Kalau kita mau belajar PAI sebenarnya kita buat dunia saya juga bisa, Pak ya. Ini kita mulai dari dunia saya. Dua dunia saya itu kan bebas lah, kosong kan. Ya, mungkin anak-anak kalau anak-anak mah sudah mahir ya. Membangun-bangun masih sudah mahir. Jadi mungkin bisa Bapak membangun masjid, gitu. Terus anak-anak disiapkan jalanan menuju ke masjid gitu ya. Nah, terus kemudian dibuatkan beberapa cara dengan ke masjidnya, langkah-langkah ke masjidnya tadi, terus menghitung kotak-kotak tadi gitu kan. Jadi misalkan dari awalnya, terus kemudian berapa kotak tuh menuju ke masjidnya, terus kalau jalur lain berapa kotak, terus kalau baliknya berapa kotak kan biasanya kalau kita kenal kalau di sunnah hari raya kan biasanya gitu kayak harapannya berangkat dengan jalan pulang itu berbeda. Nah itu mungkin salah satunya tapi kita kaitkan dengan mindsetnya misalnya gitu. Nah coba dihitung nih pahalanya misalkan kalau berangkat lewat jalur sini menuju masjidnya itu berapa kotak misalnya. Nah pada umumnya kalau kita belajar dalam Islam kalau dalam setiap satu kali kebaikannya itu kan dibalas 10 kali ya. Anggap aja misalkan kalau kita satu kotak berarti pahalanya dibalas dengan 10 kotak misal gitu. Nah, jadi ketika pulang coba lewat sini gitu. Karena kita disunahkan untuk melalui jalan yang berbeda. Kecuali memang jalan satu-satunya gitu. Enggak ada jalan lain. Nah, itu dibuatnya jalan berbeda. Itu berapa sih? Berapa kotak menuju arah sana gitu. Nah, itu kan berarti kita dapat tuh sudah dalam dunia permainannya dapat dan kenyataan realnya tuh dapat. Coba sekarang kondisi realnya selain daripada Minecraft, coba kamu melalui jalur buat buat gambar dalam perjalanan kamu menuju ke masjid. Nah, ada berapa jalan di sana coba dibuatkan gambarnya. Nah, itu kan jadi sudah dapat Bapak dapat yang PAI juga sudah dapat menuju arah berpikir mereka itu ke algoritma tadi ya kan gitu menuju sini terus dalam menuju situ mungkin Bapak lebih tekankan lagi coba hitung dari rumahnya ya kan rumah murid tersebut ada berapa rumah yang dia lewatin misalnya itu nah jadi dia itu memperhatikan keadaan sekitarnya itu kalau lewat sini berapa rumah yang dilewatin terus berapa kendaraan motor sepeda motor jadi kalau bisa memang sekarang apalagi dalam pembelajaran mendalam kalau bisa kita berkolaborasi ya artinya lintas disiplin ilmu jadi
kita ngajar PKI bukan semata-mata hanya PAI gitu. Kalau bisa PAI kolaborasi dengan matematika seperti tadi. Nah, kotak gitu. Kalau perkaliannya kalau satu kotak dibalas 10, kalau ada 10 kotak yang berjalan gitu. Nah, berapa banyak tuh dapat pahalanya, berarti kan perkalian mereka maksud atau penjumlahan gitu misalnya. Nah, itu yang bisa kita fokusnya. Jadi di situ nanti kena. Terus kalau dalam dunia nyata seperti apa? Berarti masuk lagi ke PM-nya gitu. Jadi mereka tuh masuk seperti gini. Mungkin selama ini kita bagus sudah guru agamanya ya, Pak Hadi dan teman-teman semua gitu. Nah, kenapa nggak dikaitkan? Kenapa sih kita sholat berapa rokaat? Coba dijumlahkan gitu. Nah, jadi kita memancing mereka itu untuk mereka yang berpikir, bukan dari informasi. Ya, coba anak-anak rakaat dalam sehari semalam itu 17 rakaat misalnya gitu. Nah, bukan dari kita tapi dari mereka, coba dihitung tuh rakaatnya kamu lakukan sholat itu berapa rakaat selama sehari semalam. Coba dihitung. Coba lagi dihitung lagi berapa, misalkan satu aja sholat subuh berapa kali rukunya. Kita belum sampai ke arah sana ya, artinya ke lebih mendetail ke arah sana. Itu harapan pemerintah ya, pembelajaran mendalam tuh seperti itu. Jadi eh, kena gitu, mengena dalam kehidupan dunia nyata. Mereka juga sholat, dapat ilmu dari PAI-nya, kemudian dapat ilmu juga perhitungan matematikanya mungkin gitu ya. Terus kalau mungkin gerakan sholat itu seperti gerakan yang menggerakkan tubuh ya kan, berarti kan dapat menyehatkan juga, dapat bermakna ke arah PJOK gitu. Nah, itu jadi lebih lebih dapat lagi tuh sekarang gitu. Itu Pak Hadi ya. Jadi kita berpikir lebih luas ini, lebih lintas disiplin ilmu. Jadi kenapa tidak kita bisa berkolaborasi seperti kemarin? Kenapa tidak kita sambil uh, pakai guru tamu, walaupun misalkan agama ini mapel tersendiri kalau di jenjang SD ya sama PJOK. Kenapa tidak berkolaborasi dengan wali kelas, guru kelas? Nah, bikin proyeknya tuh sama-sama misalnya gitu. Terus sih kalau dari saya. Itu Pak Adi dan Bu Kristin, saya kembalikan. Baik Pak, terima kasih pencerahannya. Makasih Pak Adi atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain untuk bertanya. Ini sudah jam 21.59. Kita tunggu sebentar. Tidak ada yang raise hand. Oke, mungkin tidak ada ya Pak Topik ya. Ya. Jadi untuk hari ini yaitu pertanyaannya cuma satu dari Pak Hadi. Ya. Kalau nggak ada Jadi izin Bu untuk menyampaikan ya. tugasnya, menyampaikan tugasnya. Oh silakan Pak. Iya. Iya, baik. Ketika kalau sudah ada pertanyaan pas tepat di jam 10, izin saya berbagi untuk berkaitan dengan tugas Bapak Ibu ya. Nah, jadi tugasnya Bapak Ibu dari Kelompok Peserta Mahakam ya, di bawah naungan MGMP Matematika SMA Kukar. Jadi tugasnya hanya satu Bapak Ibu, untuk mendapatkan sertifikat 32 JP, jam pelatihan yang pertama bukan yang pertama, satu aja. Itu membuat rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam RPP dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang sering saya sampaikan kemarin. Kemudian pengumpulan tugasnya tanggal 4 sampai tanggal 14 Juni. Jadi luar biasa, yang ada sekitar 10 hari lebih ya. Jadi dimulai dari besok Bapak Ibu bisa merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam ya. Jadi ada seperti ini, seperti ini. Jadi ada langkah-langkahnya seperti ini, ada identifikasi,
Dan sudah ada formatnya ya, ntar gimana tadi kamu. Sudah nanti insya Allah Google Drive-nya atau link Google Drive-nya Bapak Ibu disampaikan oleh pengurus Kombel ya. Bahwa Ya. nanti ada format kosongnya. Bisa stream lagi ya. Nah ini contohnya Bapak Ibu nanti modifikasi ya seperti ini. Contohnya ini memang saat ini masih belum baku ya Bapak Ibu, tapi berdasarkan nicknya dan paparan pembelajaran mendalam tuh sudah seperti ini. Kemudian format kosongnya Bapak Ibu, nah ini yang sampai kemarin Bapak Ibu tinggal isi, terus kemudian dimensi kelulusannya ada 8 disesuaikan dengan paparan pembelajaran mendalamnya. Yang dari 8 tersebut Bapak Ibu boleh ambil berapa? 4 atau 3. Kemudian ini pendekatannya baik sudah jelas, pembelajaran mendalam seperti kemarin. Kemudian modelnya Bapak Ibu harus mengetahui model pembelajaran Bapak Ibu gunakan, kemudian metodenya apa di dalamnya dan seterusnya sampai selesai ya Bapak Ibu. Itu dari saya dan sedikit tanggal 4 sampai tanggal 14 Juni ya 2025 Bapak Ibu untuk link Ya. nanti Kombel juga yang membagikan link Baik Pak. Ya. Tanggal 4 sampai 14 Juni ya. Kira-kira 10 hari ya Pak. Ya. Iya, 10 hari. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin dari kami selaku moderator, Bapak Ibu guru hebat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penyampaian materi maupun dari moderator yang hari ini saya sendiri, Kristina Caturwulandari dari SMA Negeri 1 Muara Kaman. Statement terakhir yaitu Bapak Ibu, teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tapi di tangan guru yang hebat, teknologi yang ada bisa menciptakan transformasi. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama ya, Pak Eri. Ya. Siap. Iya. Ya, Bapak Ibu yang masih on, boleh kameranya. Pak Heri ya. Siap. Daftar hadir Bapak Ya. Ibu sudah ada di Iya, Kombel. di grup Ya, grup Kombel. WA. Ya, grup WA. Silakan Bapak Ibu. Nanti Sebentar.